hear my voice? I'm good, me. Okay, yeah, great. I'm also doing Yes, fine. Okay, so what we learned last week, actually. You still remember last what we week, learned last week? simple past Simple past tense? is simple. Yes, Okay, simple past tense. So now we're going to we're going to learn about the present perfect and present perfect continuous. Okay. Before that, we will do some recall atau mengingat-ingat. Kita akan mengingat-ingat dulu. Simple past tense. Can you make any sentence with simple past tense? Can you make any example? uh, I want go, I want go to the market. I want. Ayo, past tense. Dengar Berarti nggak? pakai verb. Ya, kedengeran. Go to the market. Oke, simple past ya. Past. Past itu pakai Eh, Verb verb berapa berarti? verb Mhm. 2. Ya, verb 2. Berarti go itu verb berapa? Go itu One. verb 1. Yeah, so make it the verb 2. What's the verb Oh, 2 of go? Mhm. I went. What is the verb 2 of I go? went. Went. Ya. Berarti Went. mhm. Jadinya kalimatnya I went I went to market last night. ya, I went to the market last To night. market last night. Ya, to markets, to the market. Kalau misalnya udah ngomongin tentang To suatu, the namanya market gitu the last night. market. I went to the market last night. Okay, great. And The market. okay, and then how about present tense? Present tense? Kalau contoh present tense, Present kira-kira tense. apa? Mhm. Present tense berarti yang sekarang ya, yang terjadi sekarang. Atau fakta. Apa kira-kira? Present tense. Oh, uh, I'm studying English Mhm. I study right English. now. I present simple. Present simple ya, bukan continuous. Berarti verb Right now. verb berapa? Simple present ya, bukan present continuous. Verb 1. Verb 1. Okay, only verb 1. So, how is it? How is the sentence? Mhm. Gimana kalimatnya? Study. I studying. Pakai ing nggak sih, Miss? Kalau ini itu untuk apa kira-kira? Continuous ya. Kenapa Jadi, macet-macet ya? okay, can you hear my voice now? Ini udah ganti, itu sih udah ganti koneksi. Tadi Kak Umi juga sempat macet-macet. Iya, Sekarang udah lancar? Can you hear my voice? udah sekarang tapi gambar noise-nya hilang. Oh iya kah? Okay, wait. I think I will turn off the camera first. Karena kayaknya nggak kuat sinyalnya. Iya. Okay, so
Kalau ing itu continuous ya. Kayak yang kemarin kita sempat belajar juga continuous itu verb ing. Tanda-tandanya adalah verb ing. Oke. Kalau present, simple Oh present iya. cukup verb one. Oke. Jadi tentang kegiatan, tentang habit, tentang apa, rutinitas atau fakta atau yang sekarang sedang terjadi. Yang sekarang kejadiannya sekarang gitu di masa sekarang. Berarti gimana kalau pakai verb one? I study English. Mhm. Ya, I study I'm English. studying English Yang mana yang I'm right studying English atau I now. study English? Yang I'm studying atau yang I study? Beda ya. Kira-kira yang mana? I Mhm. Yang mana? ya I study English atau I'm I studying? study English. Ya, I study English ya. I study Jadi bukan I'm English. studying. Ya. Oh, delay ya? Wait. I study English. Kau, ya, wait a Eh, minute. Kayaknya delay deh. Bentar. iya, macet-macet. Kalau coba kau matiin aja kameranya, Kak. Mungkin bisa lebih membantu. Soalnya ini udah ganti. Ini sih udah ganti koneksi. Okay, yeah, no problem. We can turn off the camera for tonight Udah, Miss. class. Yeah, okay, great. Jadi pakai yang I study ya. Kayaknya yang I study. Wait, Ya, lagi loading. I will write I right study. here. Simple present. Ingat-ingat simple present itu verb one. Jadi jangan bingung, verb one. Kita fokus ke verb one. Berarti ya, I study English this semester. Atau tonight, itu bisa. I study English this semester. Aku sedang belajar bahasa Inggris semester ini. Kalau yang tadi, namanya simple continuous. Ingat, continuous. Continuous itu berarti kaitannya dengan to be Continue. plus verb ing. Ya, to be plus verb ing. Itu continuous. Yang sedang dilakukan secara terus-menerus. Kan continuous. Continuous kan berarti terus-menerus ya. Terus-menerus. Gitu. Nah, continuous ini barulah Ya, I am studying English right now atau tonight. Itu dia continuous, sedang dilakukan. Aku sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Tadi kita udah di kolom tentang past, namanya simple past. Kalau ada kata simpelnya, berarti fokus aja kan sederhana artinya. Langsung aja ke verbnya. Oh, verb one. Nggak ada embel-embelannya. Oh, ini juga verb two. Gitu. Oke, simple past tense tadi contohnya adalah I went. Oke, went to the market last night. Aku pergi. Oke, went to pergi ke pasar tadi malam. Tuh, I went to the market last night. Oke ya, jadi kalau misalnya ntar tanya simple present, contohnya apa? Langsung verb one. Oh, I study. Atau I learned English this semester. Continuous, to be plus verb ing. I am studying. I am learning. I am going. I am eating. Itu namanya continuous. Ya, to be plus verb ing. Dan yang diingat-ingat ininya aja, biar nggak bingung. Jangan dihafalin tapi dimengerti ya. Misalnya ini present, oh berarti masa sekarang verb one. Past, masa lalu, oh berarti pakainya verb two. Terus continuous, oh berarti ada verb ing-nya. Ini satu paket, to be plus verb ing. Nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa verb ing doang, I studying. No, I am studying. Harus pakai to be. Oke ya. Oke, sebelum kita lanjut ke the next tenses, which is
present perfect. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada, Miss. Oke. Setelah keluar verb 1, verb 2-nya, sekarang saatnya kita pakai verb 3 di present perfect. Perfect itu tanda-tandanya adalah verb 3. Perfect itu tanda-tandanya adalah verb 3. Sini verb 3. Nah, present tadi tanda-tandanya apa? Present. Present. Verb 1. Verb 1. Tanda-tandanya adalah Verb. verb 1. Oke, ya verb 1. Terus habis itu verb 1-nya kalau misalnya di she berarti studies gitu ya, pakai is ya. Iya nggak? Ya. Ya, ini bisa kita tambahin keterangan Iya. gini. Bisa, oke, wait, kayaknya agak delay juga. Bisa tambahin is gitu. Tergantung subjeknya. Nah, di sini kita juga pakai tanda-tanda dari present, yaitu have atau has tergantung subjeknya. Jadi verb 3 ini harus didahului dengan have atau has. Baru verb 3. Tuh. Makanya di sini nggak ada simple. Karena dia harus didahului dengan have atau has. Present perfect. Has plus verb 3. Artinya apa? Artinya ini juga berbicara tentang masa lampau, tapi baru aja terjadi. Gitu. Jadi kayak masih ada hubungannya sama masa sekarang. Kita di present, misalnya kita baru aja selesai mengerjakan PR gitu. Bisa bilang I have just done my homework. Atau I have just finished juga bisa, finished, done juga bisa. I have just done my homework. Atau artinya aku baru saja menyelesaikan PR-ku. Itu kenapa nggak pakai yang pas aja? Misalnya kalau pas kan jadinya apa? Kalau aku sudah menyelesaikan PR-ku, pakainya simple past, jadinya I. I. Mm-mm. Pak masih pakai have ya, Miss? Enggak, verb to, langsung verb to. Jadi apa had? Oke, yang ini ya, verbnya itu. Kalau ini kan satu kesatuan sama yang ini. Jadi ini rumus, masuk rumus. Have, has tuh masuk rumus. Kayak to be ini, masuk rumus dia. Jadinya, verb 2-nya dari done. Finished Bisa finish it, tapi di sini pakai done aja. Verb 2-nya dari done apa? the dan nggak tahu. Ya. Do, did, done. Kita belajar di Oh past gitu. tense, did. Oke. Iya iya Ingat-ingat, iya. do, did, done. Karena ini adalah modal verb juga. Jadi, harus diingat-ingat ya. Do, did, done. Jadi kalau pakai simple past, I did my homework. Nah, bedanya apa? I did my homework sama I have just done my homework. Kalau misalnya kita Bedanya terjemahkan, coba bedanya. bedanya itu yang I did my homework tidak ada hubungannya dengan sekarang. Oke. Ya, bener ya. Kalau I did my homework itu nggak ada hubungannya sama sekarang. Jadi mungkin dia bilang I did my homework, tapi kalau misalnya diajak ngomong tentang homeworknya udah lupa karena terlalu lama atau udah nggak ada hubungannya lagi, udah nggak kepikiran lagi sekarang. Beda sama yang I have just done my homework. Dia baru aja selesai atau dia misalnya sama-sama last night, tapi dia bisa ngomong tentang homeworknya itu. Bisa diajak diskusi tentang homeworknya karena masih ada hubungannya dengan sekarang. Itu ya. Jadi kalau ini langsung Ya. verb to. Have-nya ini termasuk bagian dari present perfect. Jadi just-nya itu cuman Hmm. kayak keterangan gitu. Bisa taruhnya juga I just have done my homework bisa, atau lebih natural kalau taruh di tengah-tengah sini. I have just done my homework. Oke, ini biar lebih natural. Tapi sebenarnya adalah have sama dan ini kayak satu kesatuan gitu. Dia satu rumus di sini. Sebelum verb 3 harus diawali dengan have atau has. Nggak bisa cuman I just done.
Harus I have just done. Oke, itu untuk awalannya. just Kita akan ke buku. Di sini tentang around the house. Artinya, Se- around the sekeliling house, rumah, di sekitar ya. sekeliling rumah, di sekitar rumah. Iya, itu. You can use present perfect form of a verb to talk about something that has happened in the past. That has happened in the past and has consequences in the present. Untuk berbicara, kita bisa pakai present perfect untuk berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Sesuatu yang terjadi di masa lampau dan punya konsekuensi. Has consequences in the present. Dan punya konsekuensi di masa sekarang. Oke, kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Tom has just cleaned the windows. Oke, artinya Tom baru saja membersihkan jendela. ya Tom baru saja membersihkan jendela. Di sini pakai has ya karena subjeknya adalah He. Tom. Miss. iya he, makanya pakainya has. Di aturan present juga. Tom baru saja membersihkan karena dia regular jadi tetap clean. Kita kasih ed. Okay, and then further example, please read this sentence. Start from here. Look, I've just cooked dinner. Mhm. John has just washed the dishes. You haven't cleared the table, it's a mess. Have you cleaned up your bedroom? Oke, ya. John has just washed the dishes. Ini kayak pakai shin gitu. Dishes. Dishes. Ya, kayak ada y-nya. Dishes. Dishes. Jadi bukan dishes, bukan pakai s doang, tapi s-nya tebel. Has just washed the dishes. The dishes. Ya, artinya John baru saja mencuci piring. Dishes, piring-piring gitu. Dan ini juga contoh, ini cara kita bertanya dengan present perfect. Have you cleaned up your bedroom? Dan setelah have harus diikuti dengan verb 3 ya. Pokoknya setelah have itu dia harus berubah ke verb 3. Gitu aja yang diingat-ingat. Jadi ini aturan perfect. Setelah have verb 3. Have you cleaned up your room? Terus misalnya belum. Terus jawabannya gimana? No, I haven't cleaned up my bedroom. Ya, benar. I haven't cleaned up my bedroom. Kalau udah, Yes, I have cleaned up my bedroom. ya benar. I have cleaned up my bedroom. Gitu ya. Jadi tinggal subjeknya dimundurin aja kalau mau bertanya. Have you cleaned up? I have cleaned up. You have cleaned up. Gitu. Sama kayak yang kemarin kita udah pelajari. Subjeknya dimundurin. Ya, harusnya kan di sini dia. You have cleaned up. Tapi di pertanyaan jadi have you. Kalau ini jadiin pertanyaan apa? Yang John has just washed the dishes. Has John washed Mhm. the dishes? Mhm. Ya, bisa juga has John just washed juga nggak bisa. Sama aja artinya kalau just wash ya apakah John baru aja nyuci gitu. Has John just washed the dishes? Tinggal ininya dimajuin. Has-nya maju, John-nya dimundur. The rest of the sentence sama. Sisa kalimatnya sama kayak gini, nggak apa-apa. Uh, Tinggal kalau misalnya bertanya, tone-nya kayak apa?
cara berbicaranya? Has John just washed the dishes? Mm-mm. Di akhir naik ke atas ya. Has John just washed the Iya. dishes? Yes, John has just washed the dishes. Oke, great. Jadi ini kalau mau pakai just untuk menekankan baru aja, bisa taruh di antara have dan verb 3-nya ya. Have bla 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 just gitu. Nah, ini untuk key language forming irregular past participle. Ini enggak semuanya, tapi sebagian besar mengikuti pattern ini. Gitu. Nah, contohnya ini I am itu sebagai to be di sini ya. Am itu juga punya verb 1, verb 2, verb 3. Verb 3-nya adalah been. Been. Misalnya am atau is, itu verb 2-nya adalah apa kalau kita pakai di past tense? Verb 2 dari am atau is? Past tense are. Past tense loh. Eh. Kalau are itu masih present. Yang kita kemarin belajar di past tense apa? Have. Saat aku masih menjadi student, saat aku masih menjadi pelajar, itu gimana berarti? When I, Apa ya? Kok lupa? ayo apa? Was, ya. Oh iya. Was ya, itu verb to. Karena kita belajarnya di past tense. Karena past tense kan verb to, berarti to be-nya juga dia pakainya verb to. Was. Oke. Temannya was apa? Kalau untuk they, Were. I, were. Nah, itu verb to dari are. Oke. Nah, ini verb to-nya adalah been. Gitu. Verb to-nya adalah been. Oke. Ini temennya yang tadi kalau are, were, been sama verb to-nya. Nah, ini I am itu kalau I am kan bentuk present ya. Verb 1 untuk aslinya. Kalau misalnya di kita masukin ke perfect bentuk perfect itu jadi I've been. I've been. I've been. Ini sama artinya kayak I am tapi ini bentuk perfect. I've been here for 5 minutes. Aku udah di sini nih 5 menit. I've been here for 5 minutes. I've been. Ya, jangan lupa kalau have-nya itu satu kesatuan. Have plus verb 3. Verb 3 harus diawali dengan have. Terserah gimana cara ingatnya, yang lebih enak mana. Kayaknya lebih enak kalau verb 3 harus diawali dengan have. Jadi kita nggak bisa cuma I been. Harus I've been. And then you eat. Ini bentuk present. Bentuk perfect-nya atau verb 3-nya you have eaten. Nah, ini verb 3-nya eaten. Ini irregular ya, kita ngomongin irregular. Kalau yang regular kan semuanya tinggal kasih id. Kebanyakan polanya kayak gini. Contohnya eat, ate, eaten. Dia cuma kayak tambahin in dari verb 1-nya. Kebanyakan, nggak semua ya. Oke, terus lainnya, they see. Verb 3-nya seen. Bentuk perfectnya they have seen. Ini juga tinggal tambah in. We do. We've done. We have done. Yang tadi. Bisa juga ada tambahan ni-nya dari verb 1-nya. Ini put nih tetap sama. Put. Jadi put itu verb 1, verb 2, verb 3-nya put. Nggak ada putet, nggak ada puten. No. Put. Sama kayak apa kira-kira? Ada nggak verb yang bentuknya mirip put? Cut ya. Cut itu Iya. sama semua. Cut. Nggak ada kuten, nggak ada kutet, no. Cut. Semuanya cut. I have cut. Misalnya past tense, I cut this paper last night. Tetap cut. Present, I cut the paper now.
Tetap. And then you leave, ini jadi left. Leave jadi left. Oke. Leave jadi left. And then they keep EEP. Ini jadi kept. They have kept. Kira-kira nggak mirip sih, tapi ada nggak yang kayak gini? Yang mirip verbnya. Yang ada Oh, double I-nya. Double I-nya apa? Meet. Ya. Meet itu verb to-nya adalah met. Kalau ini kan ada P-nya kan. Terus hilang E-nya. Jadi P-nya mundur. Tapi ini kan nggak ada P. Jadi kayak met, met. Gitu. Verb 2-nya met, verb 3-nya met. Meet, meet, met, met. Bertemu. Nah, ada juga yang langsung bukan tambahin id tapi cuman d. Here, heard, heard. Mendengar. Lagi-lagi kita tetap harus cek ke kamus ya. Harus dicek ke kamus untuk memastikan. Oke, Miss, leave itu ya, sama kayak pergi gitu ya, Miss? leave You yang leave mana? itu. Iya, leave artinya pergi. Leave artinya pergi. Kalau left sama, Left artinya pergi juga. Ini kan verb 3-nya. ya. Verb 1, verb 2, verb 3 itu Oh, sama pasti artinya. Cuma oh, biasanya ini kan nggak cuma satu artinya. Left itu oh, bisa artinya sisa. Gitu, sisa bisa. Tapi verb 1, verb 2, verb 3 itu sebenarnya artinya sama ya. Cuma beda bentuk karena tenses. Gitu. Coba kita cek di kamus. Contohnya apa mungkin? Ada yang left. Pernah baca atau apa? Kita cari ya dari verb 3-nya. Nanti akan langsung ke sini. Nah, ini adjektif. Dia sebagai adjektif. Bukan sebagai verb. Kita nyari yang verb. Nih, past tense and past participle of live. leave. Dia pakainya left ya. Verb to verb 3-nya. Artinya ya meninggalkan. Meninggalkan. Oh, ini kayak ini. Minyak meninggalkan stay. Noda. Ya. Meninggalkan sih sebenarnya artinya depart. Pergi. Pergi bisa. Desert atau abandon. Meninggalkan. Ini artinya meninggalkan juga. Itu mungkin yang tadi left-nya itu dia sebagai noun, sebagai adjektif yang tadi awal. Coba ya kita lihat left yang adjektif. Artinya juga bisa kiri ya. Kiri juga left. Ya, Nah ini artinya kiri. Kiri, apa lagi sih arti left? Kiri sih. Kiri kok. Noun sama adjektifnya kurang lebih sama. Artinya kiri. Dan meninggalkan. Ditinggalkan gitu. Kan kayak oh, verb 3 bisa pakai pasif ya. Oke. Kita coba ke tugas ke exercise over here. Fill in the gaps by putting the verbs into the present perfect. Jadi kita kasih verb di sini clean, kita ubah ke present perfect. Have plus verb 3, yaitu have cleaned. Have plus verb 3. Have cleaned. I have cleaned the kitchen. Aku sudah membersihkan. Aku telah membersihkan dapur. Okay, and dapur. then number 1. We, we haven't, we haven't mopped the floor. Ya, we haven't mopped the floor. Oke, untuk memastikan, coba kita lihat di kamus. Apakah mop itu verb 3-nya mopped?
Ya, benar ya. Verb 3-nya itu mop. Dia irregular. Mop, mopped, mop. Hmm. Oke, benar. Mop, 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 Mau tambahin ed kayak mopped. Mopped. mop. Great. So, number 2. Him have left the door open. Tim, have or has? Has. Tim has. Verb 3 dari leave apa? Has left the Ya, door left. open. Ya, Tim has left the door open. Tim meninggalkan Open. pintu yang terbuka atau dia ninggalin pintu masih kebuka gitu. Tim has left the door open. Okay, and then number 3. You have changed the sheets. You have changed the seats. Kamu udah mengganti spraynya atau alasnya. You have changed the sheets. Okay, and then, oh, sorry. And then number 4. Sheila has eaten her dinner. Sheila has eaten her dinner. Sheila has eaten her dinner. Okay, number 5. Dad has Dad hasn't paint the fence. Apa itu? This hasn't painted the fence. Painted the fence. Fence itu artinya pagar. Fence. Fence. Pagar. Pernah dengar fencing? Olahraga fencing? Tidak. Kalau olahraga fencing itu anggar ya. Fencing tulisannya kayak gini, tapi yang terakhir diganti ing. Fencing. Artinya anggar. Okay. Number 6. I have vacuumed ya. The living room. Ya, I have vacuumed. Vacuum tuh bacanya. I have vacuumed the living room. I have vacuumed. Memvakum, karena di sana kan pakainya vacuum cleaner ya, bukan sapu kayak di Indonesia. I have vacuumed the living room. Okay, and then number 7. Aziz has watered the plants. Verb 3-nya apa? Watered. Watered. Jangan lupa id-nya ya. Aziz Watered. has. Ya, wait. Watered. Aziz has watered. Watered. Aziz has watered the plant. The plant, bukan plan. Plan itu rencana. Ini plant. Plant. Pakainya A, bukan E. Plant. The plant. Plant. Plants. Plants ya. Plants. Oke, kita cek lagi. Wait. Plant. Oh, sorry. Plant. Oh, ini. Oh ya, plant. Oh, tapi ini verb. Wait, coba kita cek yang ini verb soalnya. Ini noun. Plantable. Oh ya, so it's also plant. Sorry. So Aziz has watered the plants. Ya, Aziz Pakai E, Miss. menyiram. Iya, pakai E. Aziz has watered Oh. the plants. Pakai E. The Tapi dia plants. ada T-nya ya, plant. Plant. The Ada T-nya. plants. Oke, great. So, di sini kita coba lihat yang ini. Number 4, can you answer the negative sentence and also the question sentence?
You haven't paint the house. Okay, and then Have you paint the house? ya, itu ya. Jadi tinggal kalau belum ya tinggal kasih haven't atau hasn't. Kalau pertanyaan tinggal tadi dimajuin has have-nya. Subjeknya dimundurin. Oke, great. Nah, sekarang find eight regular and irregular past participle. Past participle itu artinya verb 3 ya. Past participle itu artinya verb 3. Temukan verb 3 dan tulis next to the correct verbs di samping ini. Oke, berarti kita udah ada verb 1-nya. Tinggal nyari verb 3-nya di sini. Oke, go, gone. Di sini udah ada. Dan number 2, atau misalnya bisa acak mencarinya. Kira-kira mana yang pertama kali dilihat? Don't. Don't. Don't, done. Don't. Bukan done ya, done. Dan. Mm-mm. Oke, done. Sorry. Dan itu jawaban nomor berapa? Number 8. Number 8. Okay, great. Do, did, done. Okay, and then Sin. sin. Where is it sin? Oh, ini. Sin. Yes. Okay. Sin dari Si. verb 2-nya apa? Si. Mm-mm. Si Verb juga 2-nya ya kayaknya. Bukan. bukan. So. Si. Look. So, Oh. look itu verb beda lagi. Look itu looked itu regular. Okay, so Oh. sin. Ya, si so sin. Si. Kalau look, Sin. sorry, looked. Ini sama. Ini regular maksudnya. Looked. Okay. And then numbers, the next number, Bin. been. Okay, what is it? Dari M, to M. be ya ini ya. Verb to-nya apa dari verb to M? Was. Was. M was been. Okay. Next. Had. Mhm. Had. Had. Dari have. Di mana had? Itu atasnya don, Miss. Dan. Atasnya dan. Atasnya dan. Okay, had. Okay, great. Had. Okay, wait a minute. Had, yes. Next. Closed. Closed. Tinggal tambahin ini. Oke. Itu berarti verbnya regular. Oke. Had, closed. Terakhir. Belum deh, masih ada ini. At. Ya. At. Eaten. Had. Di Eaten. mana? Eaten. Paling atas. Ya. Ya, eaten. Eaten ya. Eaten di sini. Verb to-nya apa? Verb to eat. At. Eat at eaten. Oke, and then ini juga ini sama ya. Had nih closed. Berarti tuh verb 2-nya itu had juga, Miss, itu have. Iya, sama had. Verb 2-nya sama.
Ini close juga. Nah, kalau kita cari di kamus misalnya tadi ya have ya. Kalau sama itu nanti yang keluar kayak gini, cuman satu doang, had. Di sini Oh, have, di sini had. Contoh lainnya, had. em, apa ya yang sama ya? Yang close tadi lah, close. Ini adjective, mana verbnya? Oh, karena kita harusnya close. Kita harusnya close aja. Nah, ini close, closed. Nggak ada yang lain. Closing ini kan verb ing ya, jelas. Verb ing. Dia cuma ada satu di sini. Tuh, beda kalau yang beda. Yang verb 2, verb 3-nya beda. Nih, fall, fell, fallen. Ada lengkap. Fall, fell, fallen. Berurutan. 1, 2, 3. Oke. Oh, Oh, meet juga, baru. meet. Coba misalnya kita nemu met. Nih ya. Fall, fell, fallen ya. Misalnya kita temu met. Apa sih artinya met? Nggak tahu. Kita langsung cari aja. Oke, di sini past participle. Nah, past tense and past participle of met. Ini artinya past tense itu verb to, past participle itu yang verb 3 tadi ya. Past tense and past Ya. participle of met. Kita coba pencet. Nah, meet, met. Dah, cuman ini aja. Meet, met. Beda sama yang fallen tadi. Ada 2. Oke, kita kembali ke sini. Jadi have, had. Close, closed, closed sama. And then keep. Apa keep? Kept. Where is kept? Kept. Nih. Kept ya, di bawah. Oke, ini verb 2-nya apa? Ke- Keep. Verb 2-nya juga kept. Kept. Oh, sama. Iya, sama. Keep, kept. Keep itu bisa diartiin apa, Miss? Keep itu menyimpan, memiliki. Menyimpan sebetulnya Menyimpan. menyimpan. Nih. Menyimpan. Ini contoh kalimatnya. To have in control juga bisa kayak mengontrol. Keep your temper. Jaga emosimu. Keep your temper. Jaga emosimu. Atau untuk penjaga bisa keep the money we found. Jaga uang yang kita temukan. Atau untuk Oh, mencegah dari memberi, pokoknya kayak memberi sesuatu gitu. Keep the news back. Kayak jaga atau bawa berita itu lagi. Jangan disebarkan kayak gitu. Keep the news back. Jangan sebarkan berita itu. Bisa artinya kayak gitu. Kayak iya. menjaga gitu. Keep. Keep. Ini juga bisa dipakai keep a promise. Jaga janji. Gitu. Bisa. Intinya menjaga sih, banyak menjaga artinya. Oke, keep the friendship, menjaga pertemanan. Oke, ini kalau ini verb 2-nya apa tadi? Go. Verb 2-nya adalah Went. went ya. Go, went, gone. Semuanya artinya sama ya, pergi. Tapi beda verb aja, beda bentuknya. Ini past tense, ini past participle. Oke. Oke, and then ini kita membetulkan, gampang di sini. Membetulkan kalimatnya, mengoreksi kalimatnya. Di sini ada kesalahan di have, harusnya has. Jadi yang benar A. Ellen has left her keys at home. Oke, karena ini she ya, harusnya bukan have tapi has. Oke, sekarang langsung dijawab aja from number 1. We have cooked dinner Cooked. for you. Cooked. Cooked. You have Cooked. cooked dinner for you. Okay, and then number 2. Ben and Ellen has gone to the supermarket. Has Ben and Ellen.
Okay. Ben and Ellen. Ini pronounnya apa? Kata gantinya apa? They. They. Berarti Eh, iya benar. bener deh. They. Have. Berarti Have. Ben and Ellen Have. lanjut. The children have seen the movie. Okay, the children have seen the movie. Okay, number 4. Sheila has cleaned the bathroom. Sheila has cleaned the bathroom. Ini bacanya bathroom. Ini kayak F ya. Bathroom. Bathroom. Ba- Ini dibacanya kayak F. Bathroom. Ada F-nya. Has cleaned the bathroom. Kamar mandi. Bath. Ya, bathroom. Kalau bedroom, kamar. Kamar tidur. Bathroom. Ya, great. Ya, itu pronunciasinya bagus. Bathroom. Okay, Sheila has Bathroom cleaned gitu, the bathroom. Bener. Bener kok, bathroom. Bathroom. Okay, number 5. The dog hasn't eaten all its food. Okay, the dog hasn't eaten all its food. Seekor anjing belum memakan habis seluruh makanannya. Hasn't eaten all its food. Makanannya. Nyanya kembali ke the dog. Oke, pakainya its ya. Kepunyaan pakainya its. Karena dog itu kata gantinya it. Karena dia hewan. It. Oke. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan dulu? Mau diklarifikasi mungkin? Oh, belum selesai. Nomor 6 dulu, nomor 6. They they've Apa tadi? To be. To be verb been 3-nya apa? ya. 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 They have. They've been to the mall to buy you a present. They've been to the Present. mall to buy you a present. A present. Kado. Bisa Present. juga pakai to buy you a gift. Misalnya juga artinya kado. Gift. Okay. They have been to the mall to buy you a present. Okay. Okay, great. So, tadi kita udah belajar tentang present perfect. Ya, pakainya have atau has plus verb 3. Okay, coba give me one sentence of present perfect example. I have just walked at the park. In the park apa at the park, Miss? Walk in the park. Walk in the park. Berjalan-jalan kan maksudnya? Iya. Walk in the park. I have just walked in the park. Aku baru saja berjalan-jalan di taman. Oke, itu ya. Untuk present perfect. Caranya seperti itu. Oke, great. So, wait. Ini udah tadi. Ini karena semuanya regular ya. Semuanya regular, jadi tinggal tambahin id aja. Ya, regular semuanya. Okay, and then let me check first. Ini nanti, karena ini lebih. Okay, so kita udah mempelajari tentang simple past dan juga present perfect tense. Okay, Kak Umi, do you like reading a story?
reading a storybook? Yes, You like reading storybook? So yes, I like. in the storybook, because it tell you a story, karena itu kan bercerita ya, mostly they use past and past perfect. Sorry, past and present perfect or past perfect. Jadi karena dia atmosfernya adalah menceritakan ulang, jadi dia pakainya past tense. Gitu. Nah, ini Past contoh tense. ada story, ada short story yang bisa kita baca. Kalau Kak Umi sukanya genrenya yang apa? Romance kah? Fantasi kah? Romance. Dystopian? Romance. Oke, kita berarti coba Iya. yang ini ya. Kita coba apakah ini masih terlalu susah atau udah pas. Coba kayak kita baca satu paragraf aja. Yang ini aja, ini baru permulaan. Di sini. Satu paragraf dari sini sampai for him. Coba Kak Umi baca, boleh baca out loud, boleh baca secara keras atau misalnya mau baca dalam hati aja. Kira-kira bisa ngerti nggak dari paragraf ini? Gitu. Noun tuh sama aja kayak tahu gitu ya, Miss. Iya, karena ini kan ada have plus verb 3 tadi ya. Oh, Have plus verb 3. Pokoknya kalau didahului dengan have berarti oh ini verb 3 jelas. Karena sebelumnya ada have. kalau itu yang she already knew he She lived already knew. Oke, ini langsung ke verb 2 ya. Berarti ini apa bentuknya? Past. past. Karena ingat ini cerita, jadi pasti dia menyampaikannya dengan past. Di sini semuanya past. Spent. Oke, knew, lived, was, had. Semuanya pakai past. Smiled. Karena ini cerita. Jadi kayak yang kita temuin pasti mostly verb 2. Kecuali kayak mereka lagi ngobrol, lagi bercakap kayak gini. Berarti kalau know itu verb one-nya know ya, Miss. Iya, great. Ya, know, knew, known. Ya, ini ada verb 2, verb 3-nya di sini juga ada. Oh. Udah baca. Oke, udah baca. Gimana? Dari paragraf ini bisa dimengerti? Iya, Bisa, maksudnya bisa paham gitu kan ya, secara keseluruhan, nggak kesusahan gitu. iya. Mhm. Puting itu meletakkan apa-apa, Miss? Mana putting? Ya, meletakkan. Way Iya. of putting. Di sini dia sebagai jiran, sebagai noun. Karena ada of-nya. Jadi kayak when he smiled and a cute way of putting a pen behind his ear. Dengan caranya yang imut meletakkan pena di belakang telinganya gitu maksudnya. Way of putting, cara meletakkan. Artinya gitu. Nah, kalau kita belajar dari cerita itu lebih kompleks lagi perbendaharaan kata, struktur-struktur kalimatnya daripada di buku textbook. Jadi kita bisa belajar banyak, walaupun misalnya nggak tahu secara Oh, gramatikal, tapi oh ini tuh artinya kayaknya dia naruh pena di belakang belakang telinganya berarti way of putting tuh kayaknya cara menaruh gitu. Cara menaruh. Oh, grammarnya kayak gini ternyata way of putting. Tambahin of terus ininya jadi verb ing. Kan kita cuma tahu main verbnya kan put, tapi karena lihat sentence-nya jadi oh gitu cara penggunaan. Tuh, kalau misalnya dari sini nggak kesusahan dari paragraf ini bisa nanti karena kita udah belajar past tense dan perfect tense,
Jadi kita langsung praktek baca cerita aja. Nah, ini ada dua pilihan karena waktunya udah mau habis ya. Kita ketemu lagi hari apa? Sebentar. Kita ketemu lagi hari apa, Kak Umi? Hari Kamis. Hari Hari Kamis, benar. Kamis, Hari Miss. Kamis jam 8 ya. Nah, ini Ya, ada downloadable ininya, PDF-nya. Jadi bisa misalnya di-download, terus habis itu nanti dikerjakan, mungkin mau di-print dulu biar bisa ditandain dan segala macam. Atau Kak Omi mau baca langsung dari web aja. dari web Mau bentuk aja. dari web aja. Oke. Berarti kalau dari web aja, kita nanti Kak Umi tolong kerjain ya preparation aja bagian sini awal. Jadi ini untuk definition. Biar kita lebih memahami ceritanya. Yang mana, Ini Miss? adalah wait, nanti dikirim ininya, nanti aku kirim linknya. Terus di bagian sini di atas, ini kan judulnya, terus ada foto. Terus di sini ada preparation. Sini, sebelum ceritanya. Ini teksnya, di sini ada namanya preparation, persiapan. Oh, huh. Nah, ini adalah vocab yang dipakai di buku di cerita ini. Di sini ada vocabnya. Terus habis itu ntar ini ada definisinya. Jadi kayak apa ya bahasa kamusnya gitu. Nah, itu ntar bisa diisi vocabulary-nya. Terus mungkin bisa dibaca-baca dulu ceritanya minggu depan. Pertemuan selanjutnya kita akan baca sama-sama out loud. Baca kayak praktek baca biasa ya. Sama ntar kita bahas misalnya ada yang belum dipahami gitu. Artinya. Itu tadi suruh Tuh. ngapain, Miss? Yang itu tadi, Miss. Yang ini mencari definisi. Misalnya di sini ada vocabularies. Misalnya terus di sini ada a natural substance in food that help your body to be healthy. Natural substance itu kayak substansi alami di dalam makanan yang membantu tubuhmu untuk menjadi sehat. Nah, ini kayaknya vitamin jawabannya. Nah, gitu. Tinggal ditekan terus di Oh, iniin aja. Disesuaikan sama iya. artinya yang benar. Itu nanti kalau udah ini di finish terus dikirim ke WA. Oke, ini PR-nya. PR-nya yang ini vocabulary, mencocokkan vocabulary. Boleh dibuka kamusnya biar ngerti, biar jawabannya nggak ini ngawang ya. Nanti boleh baca-baca dulu kalau mau dibaca atau misalnya nunggu pertemuan depan aja baru baca juga nggak apa-apa. Gitu. It's okay. Oke, Jadi Miss. biar nggak kaget ya kayak oh oke secara garis besar tahu cerita tentang ini. Kalau misalnya kita baca dulu kan bisa ditandain oh di bagian sini kayaknya kurang paham. Mungkin ntar saya tanyain. Gitu. Tapi kalau misalnya baca di tempat kan jadi nggak bisa baca secara utuh dulu gitu. Oke. Kalau bisa sih Oke, dibaca Miss. dulu ya, dibaca dulu, terus ditandain yang bingung. Oke, oke, Kak Omi, I will send the link for you, Oke. and our time is up now, so I will close the class. I will wrap up the class here. See you on Thursday. Okay, bye-bye, Kak Omi. Oke. Bye-bye, Miss. Thank you very much. Thank you very much. Have a good rest. Have you.